Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fida Saidia. Saya salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Yang kedua, klasifikasi media berdasarkan bentuk dan fisiknya. Yang ketiga, klasifikasi media berdasarkan unsur pokok. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran yang pertama yaitu media audio. Menurut Arif S. Sadiman, media audio adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal ke dalam kata-kata atau bahasa lisan maupun nonverbal. Yang kedua yaitu media visual. Menurut Jamarah, media berbasis visual adalah media yang hanya menggunakan fungsi dari indera penglihatan. Yang ketiga, media audiovisual. Menurut Winasanjaya, media audiovisual adalah jenis media yang selain mengandung unsur suara, juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu media multimedia. Menurut Ross 1996, multimedia adalah kombinasi dari komputer dan video. Pembahasan yang kedua yaitu klasifikasi media berdasarkan bentuk dan fisiknya. Pengelompokan berdasarkan ciri fisik. Berdasarkan ciri dan bentuk fisiknya, media pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 4 macam, yaitu yang pertama, media pembelajaran 2 dimensi. Media yang tampilannya dapat diamati dari satu arah pandangan saja, yang hanya dilihat dimensi panjang dan lebarnya saja. Misalnya foto, grafik, peta, gambar, bagan, papan tulis, dan semua jenis media yang hanya dilihat dari sisi datar saja. Yang kedua, media pembelajaran 3 dimensi, yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar dan tinggi atau tebal. Beberapa contohnya antara lain adalah model, prototip, bola, kotak, meja, kursi, mobil, rumah, gunung, dan alam sekitar. Yang ketiga yaitu media pandang diam, still picture, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang hanya menampilkan gambar diam, tidak bergerak pada layar, misalnya foto, lukisan, gambar binatang, atau gambar alam semesta yang diproyeksikan dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu media pandang gerak, motion picture, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar, termasuk media televisi, film atau video recorder, termasuk media pandang gerak yang disajikan melalui layar monitor screen di komputer atau layar LCD dan sebagainya. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga yaitu tentang klasifikasi media menurut unsur pokok. Berdasarkan unsur pokok atau indera yang dirangsang, media pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3 macam, yakni media visual, media audio, dan media audiovisual. Ketiga penggolongan ini dijabarkan lebih lanjut oleh Sulaiman dalam Rayandra Ashar menjadi 10 macam, yaitu media audio, media yang menghasilkan bunyi, misalnya audio, kaset, tape recorder, dan radio. Yang kedua, media visual. Media visual 2 dimensi dan media visual 3 dimensi. Yang ketiga, media audiovisual, media yang dapat menghasilkan rupa dan suara dalam satu unit media. Yang keempat, media audio motion visual, penggunaan segala kemampuan audio dan visual ke dalam kelas, seperti televisi, video, tape, atau kaset recorder, dan sound film. Yang kelima, media audio still visual, media lengkap kecuali penampilan motion atau geraknya tidak ada, seperti sound, film strip, sound slides, dan rekaman still pada televisi.
Media audio semi motion, media yang berkemampuan menampilkan titik-titik tetapi tidak bisa mentransmit secara utuh suatu motion yang nyata. Misalnya telewriting dan recorder telewriting. Yang ketujuh, media motion visual, silent film, film bisu, dan log film. Yang kedelapan yaitu media still visual, gambar, slide, film strip, OHP, dan transparansi. Yang kesembilan itu media audio, telepon, radio, audio, tape recorder, dan audio disc. Yang ke-10 yaitu media cetak, media yang hanya menampilkan informasi yang berupa simbol-simbol tertentu yang berupa alphanumerik seperti buku-buku, modul, majalah, dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.